Sahabat, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Tiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah mengapa Islam memberikan solusi kepada umatnya agar senantiasa saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Ketidaksempurnaan seorang muslim hendaknya menjadi ladang amal bagi saudaranya untuk mengingatkan dan meluruskan, karena demikianlah agama Islam mengajarkan kepada kita semua. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu adalah nasihat yang diucapkan sebanyak 3 kali. Kami para sahabat bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin beserta seluruh kaum muslimin." Sahabat, sudah merupakan tabiatnya bahwa manusia itu tempat salah dan lupa, baik anak-anak sampai orang tua. Untuk meminimalisir tabiat tersebut, Islam menjadikan nasihat sebagai solusinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada para sahabat yang mau masuk Islam agar istiqomah untuk saling nasihat menasehati di antara mereka. Dalam sebuah riwayat, Jarir mengisahkan pengalamannya saat akan mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. "Saya dibaiat oleh Rasulullah untuk mendengarkan, patuh, dan menasehati sesama muslim." Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad bersabda, ada 6 hak seseorang atas muslim lainnya. Yang pertama, mengucapkan salam bila berjumpa. Yang kedua, menghadiri undangan. Yang ketiga, memberi nasihat bila diminta. Yang keempat, mendoakan yarhamkallah bila ada muslim yang bersin dan memuji Tuhan. Yang kelima, menjenguk orang sakit. Yang keenam, mengiringi jenazah menuju kuburan. Menasihati juga menjadi salah satu metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang efektif. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengedepankan lisan dalam mensyiarkan Islam, walaupun pada masa itu Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah komunitas yang menganut fanatisme kesukuan, biadab, serta tak berperi kemanusiaan. Namun nyatanya Islam dapat berkembang dengan begitu pesat. Berikut ini adalah adab-adab yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menasehati orang lain. Yang pertama, mempersiapkan kondisi psikis orang yang mau dinasehati. Salah satu adab menasehati yang diajarkan Rasulullah adalah menyiapkan kondisi psikis orang yang akan dinasehati sebelum nasihat itu disampaikan. Mengapa demikian? Karena dalam menasehati berarti kita akan bersinggungan dengan jiwa, hati, dan psikis seseorang, bukan dengan fisiknya. Hati dan jiwa perlu dikondisikan terlebih dahulu agar siap menerima nasihat yang diberikan. Yang kedua, memulai nasihat dengan pujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat piawai dalam berkomunikasi. Beliau sangat memahami bagaimana cara menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun dan menyenangkan kepada para sahabatnya.
Seperti tercatat dalam sebuah hadis, saat Nabi ingin mengajarkan sebuah doa kepada Mu'adz bin Jabal, beliau tidak langsung memerintah Mu'adz untuk membaca doa tersebut. Akan tetapi, Nabi memulai nasihatnya dengan pujian kepada Mu'adz. Nabi Muhammad bersabda kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Maka jangan pernah kamu meninggalkan doa berikut ini setelah melaksanakan sholat." Doa yang dimaksud Nabi ialah, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Kalimat "sungguh aku sangat mencintaimu" adalah sebuah pembuka dan pujian yang dimaksudkan agar Mu'adz siap menerima nasihat Nabi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Waktu itu, saat melaksanakan tawaf di Ka'bah, Umar berdesak-desakan dengan kaum muslimin untuk mencium Hajar Aswad. Melihat fenomena tersebut, Nabi ingin membenarkan tindakan Umar yang kurang tepat. Nabi Muhammad bersabda kepada Umar, "Wahai Umar, sungguh engkau adalah lelaki yang perkasa. Maka janganlah kau berdesak-desakan dengan mereka untuk mencium Hajar Aswad." Abdullah bin Umar bin Khattab dinilai agak malas melaksanakan sholat malam. Sebagai pendidik, Nabi ingin mengubah kebiasaan Abdullah. Lalu beliau bersabda kepada Abdullah, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, andai saja ia mau melaksanakan sholat malam." Cara yang ketiga adalah memahami bahwa beda usia, beda cara dalam memberikan nasihat. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabatnya berbeda satu dengan lainnya. Ini disebabkan tiap orang memiliki karakter, usia, dan latar belakang yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Berikanlah kemudahan dan janganlah kalian mempersulit. Berikanlah kabar kebahagiaan dan janganlah membuat orang lain menjauh dari kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ajalah manusia berdialog sesuai dengan daya pikir mereka." Cara yang keempat adalah menasehati tidak di depan banyak orang. Setiap anak memiliki harga diri yang harus dihormati oleh orang tua atau pendidik. Semakin besar usia anak, semakin tinggi harga dirinya. Menasehati anak usia sekolah dasar tentu berbeda dengan usia remaja. Biasakan menasehati anak di tempat tersembunyi yang tidak dapat dilihat orang banyak. Kalaupun terpaksa menasehati anak di tempat umum, lakukan dengan kata-kata yang santun agar anak tidak merasa dipermalukan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami cara yang positif dalam menangani kenakalan anak. Rasulullah tidak pernah membentak apalagi memukul jika anak melakukan kesalahan. Sesungguhnya, teriakan dan pukulan dapat memberikan efek negatif pada emosi anak. Wallahu a'lam bishawab.